Di dalam kitab Kejadian ada satu cerita keluarga yang, wah, dramanya tuh luar biasa. Ini bukan cuma soal cinta, tapi juga soal kecemburuan yang mendalam dan persaingan yang sengit banget antara dua orang kakak beradik, Rahel dan Lea. Dan kisah mereka ini bukan sekedar drama keluarga biasa loh, ini adalah fondasi dari lahirnya sebuah bangsa. Kita langsung aja lompat ke jantung permasalahannya. Teriakan Rahel ini bukan sekedar permintaan biasa, ini tuh ledakan emosi yang udah lama banget terpendam. Coba bayangin deh, di zaman itu nilai seorang istri seringkali diukur dari kemampuannya ngasih keturunan. Dan Rahel, dia harus hidup dalam bayang-bayang kakaknya yang terus-terusan melahirkan anak sementara dia mandul. Jadi ini adalah jeritan seorang wanita yang merasa harga dirinya benar-benar dipertaruhkan. Tapi, kecemburuan ini bukan cuma karena masalah anak. Ini adalah pertarungan buat dapatin pengakuan dan cinta dari suami yang sama, yaitu Yakub. Jadi di satu sisi, ada Rahel yang sangat dicintai tapi mandul. Nah, di sisi lain, ada Lea yang subur banget tapi merasa nggak dicintai. Dilema yang, aduh sakit banget pasti rasanya. Disinilah kita bisa lihat dua potret yang kontras banget. Rahel yang dipuja-puja sama Yakub, tapi hatinya hampa karena nggak kunjung punya anak. Terus ada Lea yang terus ngelahirin pewaris buat Yakub, tapi tatapannya kosong karena dia ngerasa nggak dapet cinta dari suaminya. Tragisnya, cinta dan kesuburan itu nggak ada di tempat yang sama dalam keluarga ini. Terus, Yakub gimana? Tanggapan yang marah ke Rahel, akukah pengganti Allah, itu sebenarnya nunjukin kalau dia juga merasa nggak berdaya. Dia kayak melempar tanggung jawab ke Tuhan, satu-satunya pihak yang dipercaya bisa mengubah nasib mereka. Nah, karena merasa buntu dan gak dapet apa yang mereka mau, persaingan mereka ini naik level. Mereka mulai pakai hamba-hamba perempuan mereka sebagai, ya bisa dibilang senjata, buat saling ngalahin dalam perlombaan punya anak. Buat Rahel, ini bukan sekedar solusi buat kemandolannya ya. Ini adalah strategi buat ngebuktiin kalau dia itu nggak kalah dari Lea. Setiap anak yang lahir dari Bilha, itu kayak sebuah pernyataan. Aku juga bisa. Dia bukan cuma pengen anak, dia pengen menang dari kakaknya. Dan nama yang dia kasih ke anak-anak itu jadi bukti dari semuanya. Anak pertama dinamai Den, yang artinya keadilan. Seolah-olah dia bilang, Tuhan udah belain aku. Terus yang kedua Naftali, artinya pergulatan hebat. Bahkan Rahel secara terang-terangan bilang kalau ini adalah kemenangannya melawan sang kakak. Buat Rahel, ini adalah kemenangan. Tapi buat Lea, wah ini sama aja kayak deklarasi perang. Tentu aja Lea nggak bakal tinggal diam. Ngelihat adeknya pakai cara kayak gitu, Lea yang juga merasa tersisih akhirnya ngelakuin hal yang sama dengan hambanya, Zilpa. Pertarungannya jadi makin sengit, dan keluarga ini jadi makin terpecah belah. Ini bukan cuma sekedar daftar nama loh. Coba deh perhatikan arti di balik setiap nama. Ini cerminan dari perasaan, harapan, dan bahkan sindiran dari kedua ibu ini. Jadi, setiap anak yang lahir itu kayak sebuah pesan dalam perang dingin di antara mereka. Persaingan ini kemudian sampai ke titik yang, ya bisa dibilang, aneh banget. Ada sebuah tawar-menawar yang nggak terduga, yang melibatkan sebuah tanaman misterius bernama buah dudaim. Di tengah keputusasaannya, Rahel ngelihat buah ini sebagai satu-satunya harapan. Buat dia, buah dudaim itu bukan sekedar tanaman biasa, tapi mungkin semacam tiket menuju kehamilan yang udah lama banget dia idam-idamkan. Jawaban Lea ini, wah, nusuk banget dan kayak ngebuka luka lama. Kelihatan jelas kan rasa sakit hatinya karena merasa suaminya udah diambil. Tapi coba bayangin juga betapa putus asanya Rahel sampai dia rela menjual malam suaminya demi buah itu. Akhirnya terjadilah kesepakatan. Lea dapat satu malam bersama Yakub dan Rahel dapat buah dudainya. Sebuah transaksi yang nunjukin betapa rusaknya hubungan di antara mereka berdua. Dan lucunya, buah dudaim yang diharapkan Rahel itu justru malah membawa berkah buat Lea. Lea melahirkan 3 anak lagi, dan setiap nama yang dia kasih itu kayak sindiran halus. Isahar, artinya upahku. Seolah-olah dia bilang, lihat kan, Tuhan ngebales kesabaranku. Terus Zebulon, kehormatanku. Seolah-olah bilang, aku punya 6 putra, kamu punya apa? Oke, setelah semua drama, skema, dan air mata, setelah semua usaha manusia kayaknya udah mentok, disinilah ceritanya mencapai titik balik. Fokusnya bukan lagi soal usaha manusia, tapi tentang campur tangan ilahi yang gak terduga. Cuma satu kalimat singkat di Alkitab tapi ini mengubah segalanya. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Setelah bertahun-tahun penantian yang menyakitkan, setelah semua strategi dan tawar-menawar yang gagal, akhirnya Tuhan mendengar doanya. Ini adalah momen yang udah ditunggu-tunggu Rahel sepanjang hidupnya.
Bukan karena buah dudaim, bukan karena hamba perempuan, tapi murni karena Tuhan sendiri yang membuka kandungannya. Dan lahirlah Yusuf. Buat Rahel, kelahirannya itu bukan cuma sukacita, tapi juga pemulihan harga diri. Aib kemandulannya akhirnya terhapus. Nama Yusuf sendiri artinya kiranya Tuhan menambah. Ini kayak sebuah pernyataan iman dan harapan Rahel untuk masa depan. Kisah Rahel dan Lea ini bukan sekedar dongeng kuno ya. Yuk kita bedah bareng pelajaran berharga apa aja sih yang bisa kita petik dari persaingan sengit mereka berdua ini. Nah, ini dia hasil akhir dari perlombaan keturunan mereka. Meskipun Lea unggul dalam jumlah, setiap anak yang lahir dari keempat wanita ini punya peran yang luar biasa penting. Mereka inilah cikal bakal dari 12 suku Israel. Jadi apa kesimpulannya? Kisah ini jadi cermin betapa merusaknya efek kecemburuan dalam keluarga. Kita juga bisa lihat betapa beratnya tekanan budaya pada wanita di zaman itu. Tapi yang paling penting, ini adalah kisah tentang kedaulatan Tuhan. Dia bekerja dengan caranya, di waktunya sendiri, bahkan di tengah kekacauan manusia. Dan dari keluarga yang bisa dibilang berantakan inilah, Tuhan justru membangun sebuah bangsa. Bahkan, dari keturunan Lea, perempuan yang merasa tidak dicintai lahirlah suku Yehuda, garis keturunan yang nantinya akan melahirkan Raja Daud, dan puncaknya, Yesus Kristus. Pertanyaan ini bagus banget buat kita renungkan. Gimana mungkin dari rahim yang penuh kecemburuan dan air mata bisa lahir sebuah bangsa yang begitu besar? Kisah Rahel dan Lea ini ngajarin kita kalau Tuhan itu bisa memakai apa saja, bahkan kelemahan dan kerapuhan manusia untuk menggenapi rencananya yang agung. Dari rasa sakit Lea, lahir garis keturunan Sang Juru Selamat. Ini pelajaran tentang anugerah yang benar-benar nggak terduga.